Di sini aku akan menceritakan tentang sepenggal kisahku yang sangat suram. Sejak kecil, aku telah menyaksikan banyak peristiwa-peristiwa yang membuat hatiku hancur, membuat hatiku retak. Apalagi kalau bukan pertengkaran kedua orang tua. Entah apa yang mereka pertengkarkan. Setiap mereka pulang dari kantor, selalu aja ada masalah. Bahkan parahnya, mereka bertengkar di depan kedua mataku. Hal itu yang membuat aku terpukul. Hal itu yang membuat aku hancur. Hingga usiaku 14 tahun, aku hanya berteman dengan kegelapan, kesunyian, bahkan salah seorang temanku memperkenalkanku dengan obat-obat terlarang. Dari situ aku merasa tidak kesepian lagi. Ya, aku tidak merasa kesepian lagi karena berkat obat-obat itu, aku bisa menciptakan kebahagiaanku sendiri. Berkat obat-obat itu, aku tidak merasa kesepian lagi seperti kemarin-kemarin. Dan berkat obat itu, aku merasa hatiku tidak rapuh lagi, tidak hancur lagi, perasaanku tidak sakit lagi. Ya, karena berkat obat-obatan. Aku berterima kasih dengan temanku yang sudah memperkenalkanku dengan benda itu. Tapi, ketika benda itu sudah habis, lantas aku tidak mempunyai uang untuk membeli benda itu, badanku terasa sakit. Badanku terasa bergetar. Aku tidak tahu kenapa aku seperti itu. Aku berusaha putar otak agar aku bisa mendapatkan benda itu. Karena jalan satu-satunya yang membuat perasaanku tenang, yang membuat perasaan aku happy adalah benda itu. Akhirnya, kalian tahu tidak? Aku memberanikan diri mencuri benda berharga ibuku. Ya, lalu aku jual, kemudian aku pakai untuk beli benda itu. Aku tahu, mungkin kalian menyalahkanku, tapi jangan salah. Yang membuatku seperti ini adalah kedua orang tua. Karena merekalah yang selalu memperlihatkanku hal buruk, tepat di kedua mataku ini. Kalian tahu tidak betapa hancurnya hatiku sejak kecil hingga detik ini. Hingga detik ini, aku masih mendengar yang namanya pertengkaran hebat di dalam rumahku sendiri. Aku masih mendengar pertengkaran hebat yang terlontar dari kedua orang tua. Kalian tahu tidak? Aku ingin mempunyai kehidupan normal seperti orang pada umumnya. Aku ingin bebas. Aku ingin hidup bahagia. Tapi kebahagiaanku bisa diciptakan ketika aku memiliki benda itu. Ya, benda itulah yang menjadi teman dekatku saat ini. Tanpa benda itu, mungkin aku bisa mati. Kalau bisa dipikir ya, memang kehidupan ini seperti komedi. Entah siapa yang sutradara, entah siapa yang disutradarai. Kadang-kadang aku bingung memikirkan, kok bisa? Aku tidak bisa merasakan kebahagiaan yang orang lain rasakan. Aku hanya merasakan penderitaan. Batinku menjerit. Perasaanku hancur. Aku juga ingin memiliki kedua orang tua yang harmonis. Aku juga ingin memiliki keluarga yang tidak pernah bertengkar. Keluarga yang tentram, damai. Tapi seperti
Super sekali. Kehidupan ini memang lucu, ibarat panggung komedi. Untung saja aku anak semata wayang mereka. Mungkin kalau aku punya saudara, satu persatu saudaraku akan lenyap karena mengakhiri hidupnya sendiri. Mungkin ya mereka tak tahan melihat perilaku kedua orang tua. Sejujurnya, aku tidak ingin seperti ini. Sejujurnya, aku tidak ingin mempunyai kehidupan yang separah ini. Aku seorang wanita. Aku juga ingin mempunyai masa depan yang bagus. Tapi, apa yang terjadi? Apa yang terjadi kepada diriku ini? Apa? Tak satupun orang yang bisa mengerti aku. Tak satupun orang yang bisa mengerti perasaanku. Mungkin mereka akan tertawa jika aku mati. Sangat lucu. Ini ibarat lelucon kehidupan. Separah inikah? Atau apakah semuanya masih bisa dibenahi? Tentu tidak. Tentu tidak. Itu omong kosong. Tentu tidak. Itu omong kosong belaka. Kalian tahu tidak? Setiap malam hatiku menangis. Kalian tahu tidak? Setiap malam hatiku menjerit. Setiap malam aku mendengar pertengkaran demi pertengkaran. Setiap malam aku menyaksikan kekerasan demi kekerasan. Siapa yang betah dalam rumah kalau seperti itu? Siapa? Aku tidak ingin menjadi wanita yang rusak sebenarnya. Tapi karena mereka yang membuat aku terpaksa melakukan semua itu. Aku hanya mencari kesenanganku tersendiri. Jujur, aku tidak punya teman. Jujur, semua orang menghindari. Bahkan, aku tidak mempunyai kesempatan untuk mempunyai lingkungan yang baik. Dan jujur, aku sudahlah. Mungkin kalian yang pernah merasakan hal serupa akan mengerti apa yang menjadi beban di dalam hati. Mungkin kalian yang pernah punya kisah serupa tahu bagaimana perasaanku saat itu. Aku ingin hidup dengan baik. Aku ingin menyaksikan kedamaian. Aku tidak ingin menyaksikan pertengkaran setiap malam. Hatiku sakit. Sangat sakit. Sangat hancur. Terlebih lagi ketika benda itu habis. Badan aku benar-benar sakit. Badan aku benar-benar menggigil seakan mau mati. Aku tahu ketika aku mencuri benda pribadi ibuku yang sangat berharga. Aku tahu itu dosa. Tapi aku tidak punya pilihan. Aku tidak punya pilihan untuk tidak melakukan itu. Karena aku sangat butuh benda itu. Setiap malam aku menjerit penuh kesakitan. Tapi tak satu pun ada orang yang mengerti. Bahkan kedua orang tuaku sendiri. Mereka tak mengerti apa yang menjadi beban di hatiku.
Dan semua aku rasa lucu. Ya, sangat lucu. Karena aku sudah ketergantungan pada obat itu, pada benda itu. Aku tidak bisa lepas dari benda itu. Karena menurut aku, dia adalah teman sejati. Tak satu pun yang mengerti aku. Cuma benda itu yang mengerti aku. Jadi jangan heran kalau benda itu telah kujadikan sahabat hidup. Bagi para orang tua, hati-hati. Ketika kalian punya masalah, jangan pernah bertengkar di depan kedua mata anak kalian. Karena apa? Kalian tahu resikonya. Resikonya adalah dia akan berbuat seperti apa yang aku perbuat. Dan ingat, ketika kalian melakukan perbuatan seperti apa yang aku lakukan, nama baik keluarga kalian akan hancur dalam sekejap mata. Camkan itu baik-baik.